Hai Beb Firms dimanapun berada, saat ini saya sedang jalan-jalan di kota Kediri. Tentu saja karena memang ada banyak kegiatan yang saat ini sedang dilakukan di kota Kediri gitu. Dan teman-teman, karena saat ini saya sedang Kediri, kebetulan dong saya ketemu dengan anak mudanya Kediri yang tentu saja luar biasa berprestasi. Langsung saja ya, kita akan kenalan sendiri nih. Kita akan sapa bersama-sama. Mas Gary, halo. Hai. Apa kabar Mas? Langsung aja dong Betul, kenalan. iya. Berarti langsung Silakan. perkenalkan diri, oke. Iya. Halo teman-teman, nama saya Elkana Gary Sayo. Saya dari Gereja Baptis Indonesia Maranatha. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di profesi fisioterapi di Politeknik Surakarta. Gitu. Oke, Politeknik Surakarta Mas. Politeknik Kesehatan Surakarta. Jauh amat. Iya. Oke, jadi teman-teman, Mas Gary ini seorang fisioterapis dan juga anak pendeta. Iya. Yang infonya kepengen jadi pendeta. Nah, mungkin kita bisa denger nih cerita-cerita Mas Gary soal kenapa sih akhirnya mengambil gitu sekolah profesi menjadi seorang fisioterapis yang tadinya kepengen menjadi seorang pendeta. Silakan Mas. Oke, jadi awalnya dulu flashback ini berarti ya Mbak Flashback ya. nih. Iya. Dulu itu waktu saya SMA, saya sudah mulai banyak di SMP malahan saya sudah mulai diambil banyak pelayanan di gereja. Entah itu singer, kemudian guru sekolah minggu. Jadi kayak tertarik ya akhirnya Mbak waktu itu. Pengen pelayanan terus. Soalnya kan kayak belum ada yang namanya orang kayak mencaci atau apapun itu kan gitu. masih semangat kan masih kecil-kecilnya. Terus habis itu saya bilang sama papa kayaknya kok saya pengen jadi pendeta ya, saya bilang gitu. Kayaknya kok menyenangkan jadi pendeta. Terus habis itu papa bilang kalau gini ya, gitu. Jadi seorang pendeta itu tidak mudah. Itu bukan sebuah hobi tapi pergumulan besar. Ya. Jadi kalau kamu melayani nantinya itu terjunnya itu di orang banyak. Apalagi kamu tahu pelayanan itu luas. Tidak hanya kalau jadi pendeta itu tidak hanya memimpin jemaat tapi juga menaungi jemaat kan itu kan kasarannya. Jadi ya sudah akhirnya saya gumulkan sama SMA sampai kelas 3. Habis itu saya bilang, "Pak, kok kayaknya belum ada pergumulan masuk." Oke. Yang apa namanya input masuk kalau jadi seorang pendeta, saya bilang gitu. So, Papa bilang, "Ya sudah tidak apa-apa, nanti cari lagi di lainnya sambil menunggu akhir-akhirnya SMA." Terus Papa bilang, "Ya sudah lari aja ke fisioterapi karena di rumah sakit Baptis Kediri itu Papa banyak masukan itu fisioterapi itu banyak dibutuhkan." Oke. Apalagi di rumah sakit Baptis itu katanya yang pendidikannya di atas D3 D4 itu jarang. Akhirnya saya bilang ya sudah saya mau, tapi fisioterapi itu apa gitu. Panjang cerita, terus akhirnya saya taunya itu fisioterapi hanya tukang pijat. Jadi sama seperti orang awam yang tahu itu fisioterapi itu cuma pijat. Jadi Papa bilang paling kamu cuma belajar tempatnya, belajar posisinya, selesai gitu. Tapi ternyata sampai saya terjun di D3-nya itu D3 fisioterapi hancur di semester awal. Saya bingung akhirnya kok apa ya memang saya harusnya jadi pendeta, saya bilang gitu. Sampai di IPK pertama itu cuma 2,98. Jadi kayak hancur, benar-benar hancur. Tapi puji Tuhannya ya akhirnya ya menikmati sampai sekarang lanjut ke S1 terus sekarang lagi berjalan ke profesi. Ambil profesi fisioterapis. Nah, itu dia. Sebelumnya kepengen jadi anak pendeta. Dan Papa pula yang mengarahkan untuk kamu jadi seorang terapis aja deh, fisioterapis. Menyepakati secara langsung gitu. Sementara ya Mas ya, anak-anak muda tuh kepengennya ini kita nggak tahu nih fisioterapis apa kan gitu. Saya tadi sempat ngobrol kan. Saya pikir juga tadi yang seperti Mas Gary bilang, tukang pijit gitu. Bukan tukang pijit sih. Keahliannya adalah pijit gitu. Nah, ternyata salah, teman-teman. Gitu. Fisioterapis adalah apa yang sudah disampaikan sama Mas Gary tadi. Kenapa langsung menyepakati
inputan dari papa? Awalnya ya memang nggak mau gitu, karena memang dasarnya itu saya pengen jadi pendeta. Larinya kalau nggak jadi pendeta jadi dokter hewan, karena saya itu dulu itu suka sama hewan-hewan. Sampai kecilan saya itu katak meninggal aja saya kubur. Terus apa namanya hewan kayak burung-burung kayak gitu luka ya saya obati, saya kasih air, saya kasih kapas kayak gitu. Jadi kayak jauh dari apa yang ekspektasi saya inginkan gitu. Tapi ya puji Tuhannya selain dari masukannya papa, terus juga mama, terus support dari jemaat juga kan jadinya ya sudah menikmati, dan puji Tuhannya sampai sekarang juga tetap bisa melayani Tuhan. Iya, dan itu mungkin bisa menjadi ladang pelayanan sendiri ya Mas ya, dengan membantu banyak orang, dengan memfisioterapi banyak orang. Nah, lebih jauh berbicara mengenai fisioterapi, teman-teman, mungkin Mas gitu akan lebih bisa disampaikan sebenarnya fisioterapis itu yang bagaimana, dan apa saja sih yang bisa diambil gitu dari fisioterapis ini? Sebenarnya penjabarannya secara singkat itu fisioterapi itu tenaga medis yang bergerak di bidang pengembalian fungsional pada manusia. Jadi pengembalian gerak dan fungsi tubuh pada manusia. Pengembalian gerak dan fungsi tubuh pada manusia yang terganggu. Gitu. Tapi jalannya fisioterapi itu, ladangnya fisioterapi itu dari anak-anak sampai lansia. Cuman yang paling orang banyak tahu itu fisioterapi itu banyak berhubungan dengan kondisi stroke. Gitu aja. Karena kan memang gangguan fungsional sangat berpengaruh pada pasien dengan kondisi stroke. Jadi gitu. Selain stroke Mas, kira-kira apa lagi sih Mas yang bisa diterapiskan? Misalkan kalau anak-anak itu kita bisa lari ke gangguan developmental delay atau keterlambatan tumbuh kembang. Jadi pada usianya segini harusnya bisa jalan atau harusnya bisa tengkurap kayak gitu. Ini belum gitu ya, maka itu dibutuhkan kalau anak-anak. Terus kalau yang dewasa ya misalkan saraf kejepit. Jadi kayak orang-orang bilangnya kecetit. HDL. Bukan kejepit, saraf kejepit ya. Orang bilang banyak-banyaknya kecetit gitu. Terus kalau enggak apa namanya kaku di leher, itu kan maksudnya masalah-masalah sepele di orang-orang dewasa. Kalau lansia ya itu tadi masalah stroke. Terus habis itu ada namanya Parkinson, Alzheimer, jadi kayak lupa terus gerak-geraknya gitu. Itu termasuk dari gangguan saraf dan otot. Oke, itu tadi kita udah ngobrol soal fisioterapis. Pelayanan dong sekarang gitu kan. Pelayanannya udah banyak nih. Tadi sempet nih ngobrol gitu. Pelayanannya ada di Gereja Maranatha dan kemudian WL juga aktif, Singer aktif. Apalagi ya? Banyak sekali ya sepertinya. Kemudian saya mendapatkan data nih teman-teman bahwa Mas Gary ini sempat menjadi Duta Pariwisata Kota Kediri dan juga Duta Lalu Lintas. Nah, itu mungkin prestasi lain yang bisa diceritakan nih Mas. Silakan. Ya, puji Tuhannya waktu SMA itu kalau Duta Pariwisata itu karena saya sekolahnya dulu kan di SMA Katolik. Waktu SMA. Jadi saya pikirnya awalnya juga nggak tahu duta itu apa, terus habis itu dapat tawaran dari guru untuk masuk jadi apa namanya seleksi Duta Pariwisata Kota Kediri. Saya mikirnya lah yang putih itu banyak, yang pinter itu banyak, kan pemikirannya gitu karena perspektifnya orang itu duta itu putih, ganteng, tinggi, kurus kayak gitu. Sedangkan saya itu jauh dari kata layak pemikiran saya gitu. Apalagi anak-anak semakan hitungannya pasti high-nya tinggi juga. Nah waktu itu ditunjuk dari sekolah itu kami 2 pasang, jadi 2 cowok dan 2 cewek. Nah lawan saya yang dari satu sekolah saya itu ketua OSIS pada saat itu. Jadi benar-benar sempurna kalau menurut saya gitu. Tapi memang ya apa ya, Tuhan berkehendak lain gitu. Tapi puji Tuhannya bisa masuk lolos di 10 besarnya apa namanya Duta Pariwisata. Kalau di Kota Kediri itu namanya Panji Galuh Kota Kediri. Oh, Panji Galuh Kota Kediri. Terus larinya ke kuliah, tawaran lagi untuk mengikuti Duta Lalu Lintas. Kota Kediri dulu awalnya. Terus dapat kesempatan puji Tuhannya lagi juara 1, berangkat ke Jawa Timur. Oh, provinsi ya. Oke, luar biasa. Panji Galuh. Panji Galuh dan juga Duta Lalu Lintas.
lumayan ya, akan menjadi dutanya Pak Polisi Iya. atau bagaimana nih? Apa ya, contoh paling ya. Iya. Mengemban tugasnya Iya. upload pemirsa. Lumayan waktu itu. Iya ya. Iya. Oke deh. Dari fisioterapis, duta, gitu. Kemudian perjalanan nih Mas. Perjalanan selama kuliah dan juga pelayanan gitu. Iya. Bagaimana Mas selama ini yang dirasakan? Berpengalaman dengan segala kegiatan pelayanan dan Iya. juga pekerjaan. Iya. Ya waktu D3 dulu ya aman-aman aja, bisa membagi waktu pelayanan, kemudian rumah, kemudian apa namanya aktivitas lainnya. Aktivitas kayak gitu. lain, apalagi bekerja sekarang. Ya, sekarang itu di profesi ini banyak kegiatan dengan perkuliahan yang pertama. Jadi tugas kami itu karena kami ambil kuliah yang pekerja, jadi banyak apa ya namanya bertandingnya itu malam kami itu. Oh gitu. Ujian, kemudian tugas-tugasnya itu pasti malam. Online ya Mas? Ya, online. Masih online, oke. Jadi akhirnya kayak banyak terbengkalai sama pelayanan sampai satu titik itu mama saya mengingatkan lagi, kamu sudah mulai jauh dari Tuhan, mama bilang kayak gitu. Terus saya bilang jauh di mananya, Mas? Saya bilang gitu. Tapi mama menjelaskan semuanya penjabarannya. Kamu sekarang tuh lebih sibuk ke duniamu voli, lebih sibuk ke kamu melatih, lebih sibuk ke alasanmu dengan perkuliahan, bilang gitu. Dan akhirnya mulai berpikir lagi kayak memang sekarang tuh enggak saatnya saya masuk di depan panggung, tapi di belakang panggung kan tetap bisa. Jadi sekarang beralihnya ke pelayanannya itu kalau misalkan disuruh WL ya saya WL. Selain itu paling saya sekarang jadi hanya kayak pembinanya pemuda. Pembina Ya, terus habis itu kayak koordinator anak-anak sekolah minggu. Ya. Hanya di sisi itu aja. Terus anak-anak tamborin, dulu kan saya ngelatih tamborin. Jadi gereja saya dulu nggak ada namanya tamborin. Terus bersyukurnya karena berkat Tuhan itu saya bisa belajar tamborin padahal saya laki-laki. Terus ngelatih anak-anak cewek yang kecil-kecil sampai sekarang bersyukurnya bisa dipakai sampai ke BPD yang nantinya juga mereka di acara KKR nanti bisa tampil gitu. Jadi ya apa ya karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di hidup saya. Iya, ini tadi sempet ada bilang nih tadi. Voli, aduh ternyata teman-teman saya ngobrol juga dengan seorang atlet voli, pelatih justru, ya kan? Pelatih voli gitu. Gimana sih bisa ngebagi waktunya pekerjaan, pelayanan, masih juga sebagai atlet voli? Iya. Gimana Mas? Ya berat. Awalnya sampai harus berantem dengan keluarga karena kan kayak udah jarang ada waktu untuk di rumah. Kan dulu itu saya itu forsir kerja dari pagi sampai siang. Sorenya saya ngelatih, malamnya saya tanding kalau ada turnamen. Jadi kayak pelayanan bener-bener nggak ada space untuk melayani Tuhan gitu. Tapi sesudah ya memang itu masukan dari papa mama saya itu yang terus apa ya kasih saya masukan-masukan banyak. Akhirnya saya harus berusaha mengurangi, membatasi untuk apa namanya pekerjaan dan juga aktivitas lainnya di luar pelayanan. Jadi harus tetap untuk melayani Tuhan apapun untuk kondisinya gitu. Ya ngomongin voli nih Mas gitu. Sudah bergabung dengan beberapa apa? Klub gitu atau bagaimana Mas? Kalau yang saya pegang sekarang itu memang klub di Purwokerto daerah Ngadiluwe untuk melatihnya. Tapi kalau di apa namanya di dunianya turnamen ya kadang ikut orang, tapi yang sering saya ikuti itu salah satu klub di Kediri yang menurut saya juga klub besar itu, Krakatau namanya. Berarti sudah bergabung di Krakatau. Iya, bergabung. Ini atlet beneran ya. Aduh, ngomongin soal pekerjaan, aktivitas yang begitu luar biasa banyak serta pelayanan gitu. Terima kasih ya Mas ya sudah berbagi dengan kami dan luar biasanya papa mama masih mengingatkan gitu. Selalu mengingatkan. Hey, balik nih kerjaannya. Wait a minute kayak gitu. Keep on your track gitu kan. Nah itu dia. Nah luar biasa support dari keluarga tentu saja ya Mas. Teman-teman
itu tadi Mas Gary gitu kan. Ada dong saya minta adalah statement buat teman-teman anak-anak muda Baptimes dimanapun berada ini. Satu statement dari Mas Gary mengenai pengalaman dengan Tuhan, pelayanan dan juga kegiatan. Ya, kalau yang saya pegang dalam kehidupan saya sampai sekarang dan mungkin bisa di-share ke teman-teman itu, dalam dunia pelayanan, Tuhan sudah kasih kita nafas di setiap harinya. Kita bangun pagi itu sudah berkat sama Tuhan. Jadi kayak apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita kerjakan dalam setiap aktivitas kita setiap harinya, tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap detiknya kita boleh berjalan dengan Tuhan. Kalau itu luar biasa Mas. Luar biasa pesen notes ini dari Mas Gary, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan bagaimanapun kondisinya, keadaannya. Saya cukup amazed. Anak muda yang begitu aktif di dunia pelayanan, di dunia olahraga dan pekerjaannya, begitu diberkati. Amin. Puji Tuhan. Oke, Baptimes dimanapun berada, itu tadi obrolan saya bersama Mas Gary yang cukup menginspirasi kita semua untuk kita tetap ada di jalan Tuhan apapun kondisinya. Oke, saya Sinta Pramucitra dari Kota Kediri dan juga Mas Gary pamit undur diri dari Beb Talks pada kali ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Bye. Bye.